Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Mamang Motor di sini. Kali ini saya mau ke Pantai Siangau ya. Letaknya ada di daerah Jepus ya. Jarak antara Pangkal Pinang ke Jepus itu sekitar 130-an kilo, kurang lebih memakan waktu kalau di Google Map saya lihat itu sekitar 2,5 jam. Ini sih saya udah pertengahan ya, pertengahan perjalanan, masih ada sisa 60-an kilometer lagi, 70 kilo. Silakan menikmati perjalanan saya kali ini. Kondisinya hujan ya, tadi sih masih terang, ini pas sampai di sini tiba-tiba hujan. Saya tadi melakukan kebodohan berulang kali guys. Udah nyoba belajar nge-vlog, ternyata pas saya lihat belum pencet rekam guys. Asu. Udah ngomong panjang lebar, udah berapa kali sih. Aduh, jadi ini ya, turun motivasi jadi vlogger ini. Udah ngomong panjang lebar, udah lama, ada aja. Aduh, masa kita ngulangin topik tadi ya? Ya mesti diulangin sih, karena kerekam juga. Ya becek lagi ini guys, paling males ini kalau becek, mesti cuci motor. Mulai dari mana ya tadi ya? Mulut udah pegel juga udah ngomong, tapi belum kerekam ternyata. Tadi dari mana ya? Ya udahlah, dari kekurangan kelebihan lah ya. Sekarang kan udah 1000-an kilo saya pakai. Selama saya pakai ya 1.500 ini baru masuk ya. Kesan-kesannya versi saya ya, plus minusnya di MT25. Plus minusnya dulu deh. Minusnya tadi saya bilang itu tutup tangki. Tutup tangki itu paling mengesalkan di MT25. Mungkin yang saya pakai ya, nggak tahu yang lain. Saya pakai ini macet guys. Jadi pas mau isi bensin udah berapa kali sih. Waduh, hujan lagi nih. Ya, baru aja berhenti. Masih berhenti lagi berarti ya. Nanti dulu deh, kita lanjutkan dulu ya. Dari tempat tadi dulu. Oke, tadi lebat juga ini. Oke guys, kita lanjut lagi. Hujannya ngecek ini, bikin kesel ini, bikin kotorin motor ya. Ya sudahlah, tiap perjalanan kan ada ceritanya masing-masing. Udah ya, udah rekam ya. Aduh, udah berbusa ini ngomong, nggak ada manfaatnya. Astaga. Oke, lanjut yang tadi ya, tangki. Saya punya ini tangkinya macet loh. Pas mau isi bensin itu susah buka. Padahal udah saya bongkar terus bersihin tuh, taruh minyak gemuk, masih aja. Jadi saya udah pakai minyak Singer, pakai WD,
masih aja kayak gini, nggak tahu kenapa. Mungkin cacat produksi kali ya. Soalnya saya punya juga waktu itu motor lama saya R15 pakai kayak gini juga nggak ada masalah. Mungkin ya cacat produksi sih. Terus sen, lampu sen itu ringkih ya. Memang sih, memang benar kata reviewer ya, youtuber banyak sebutin sih untuk lampu itu benar-benar ringkih, kayak build quality-nya agak kurang gitu. Jadi apalagi pas yang di belakang ya, yang di spakbor, kalau kesenggol dikit udah goyang-goyang, udah kayak ini motor murahan. Padahal harganya ya nggak murahan banget ya. Terus bahan plastiknya ya, spakbor, kayak bahan spakbor itu agak ini ya, saya kurang suka kayak plastik, bahannya itu kayak plastik murahan. Padahal kalau kita lihat dari bahan-bahan plastik zaman dulu ya, motor-motor zaman dulu masih bagus loh. Ini padahal nggak jarang pakai lah buat hujan-hujanan, buat basah kering kayak gitu. Tapi udah kayak pemakaian udah berapa tahun, udah ada putih-putihnya gitu. Terus cat sih, ini saya paling kesel sama cat matte ini, cat doff. Ini baru aja kejadian udah baret-baret nggak jelas ini, bikin kesel aja. Begitu, jadi sangat sensitif ya kalau finishing matte ini, kena gores, kena kepentok dikit udah bikin kesel lah pokoknya. Tapi memang secara look memang bagus sih, apalagi pas malam-malam kena sinar lampu ya, memang kesannya mewah gitu ya. Ya tapi ada kelebihan kekurangannya lah ya, lebih ringkih daripada cat glossy, mana nggak bisa dipoles ya. Kalau udah dipoles udah jadi glossy ya, ada itulah ya, masing-masing lah ya kurang kelebihan. Terus headlamp sih kalau lihat awalnya saya kurang suka sih sebenarnya, terlalu gimana ya, nggak proporsional dengan bodinya ya. Kalau udah kepake sih, kalau dilihat memang cakep juga lah ya, kayak alien gitu ya, tergantung selera sih kalau ini ya. Terus ini ya, jarak antara headlamp sama spakbor depan itu jauh banget ya. Ya hujan lagi guys, asem. Aduh, salah pilih hari kayaknya. Cari tempat teduh lagi nih. Yalah. Ya, jarak headlamp dengan spakbor depan itu agak ini ya, terlalu jauh sih. Jadi agak ini ya, banyak kosong di depan. Dan juga saya kan pakai plat nomornya saya pindahin ke spakbor, jadi udah kelihatan banget tuh lehernya terlalu, asem. Terlalu ini ya, terlalu panjang lehernya jadinya. Jadi saya siasati dengan ini, apa namanya, winglet. Saya pakai winglet MT-09 ya, MT-09 yang versi 3. Saya pakai itu sih yang custom. Saya custom tuh dari One Kit Modification kalau nggak salah namanya ya. Lumayan keren sih, cuman
pas saya pasang itu nggak tahu kenapa dia agak kurang simetris gitu ya. Nggak tahu salah dari saya bikin bracket atau gimana. Tapi saya cek bracketnya nggak ada masalah sih, kiri kanannya nggak, masih sejajar gitu. Aduh, hujan ini nggak kompromi banget ya. Ya gitu. Jadi saya sesuaiin dikit lah ya, saya modifin lagi biar muat lah dipakai di MT25. Itu saya sempat share di YouTube short ya, tapi nggak saya bikin full karena saya customnya itu lumayan lama guys. Jadi saya agak kerepotan lah buat bikin video fullnya. Jadi saya bikin secara singkatnya sih. Paling ini ya, kalau misalkan ada yang tanya-tanya ya, ada tertarik, jadi saya bisa kasih tahu lah caranya gimana gitu ya bikinnya, bisa ngebantu lah biar bikin look MT25 kita itu lebih oke. Lumayan sih kalau saya lihat, saya juga suka sih. Sebenarnya pengen bikin versi karbon ya, tapi saya lagi mager mau belajar. Aduh, salah ya. Puter balik. Maaf guys, ini sering terjadi. Perjalanan kali ini banyak cerita. Sebelumnya saya ke Belinyu ya, udah bikin video ya kayak tadi lah, ngomong udah panjang lebar. Itu lebih mendingan sih, sempet terekam, tapi mic-nya saya masih belum paham buat pakai mic-nya ini buat konekin Bluetooth. Rupanya dia ada jangka waktu, kalau dia non aktif gitu mesti dimasukin ke cache-nya lagi. Ini kan saya pakai TWS kan, seperti di video sebelumnya. Nah, itu mesti dimasukin ke TWS baru dipasangin lagi, baru bisa connect. Waktu itu saya males ya karena panas kan, mesti buka helm segala macem. Ya udahlah, saya coba pakai TWS satunya buat connecting. Nggak taunya nggak bisa guys. Jadi pas videonya saya mau edit, videonya oke, cuman nggak banyak pemandangan bagus ya. Pemandangan hutan-hutannya agak kurang. Ya itu, suaranya blebeb kena angin. Orang ajar bilang. Terus pulangnya saya coba rekam lagi. Perjalanan pulang saya coba bikin vlog. Saya kan introvert ya, jadi saya sampai sekarang juga saya mau belajar gitu vlog, karena kan dilihat dari video-video sebelumnya kebanyakan minta ini sih, ada ngomong-ngomongnya lah ya, biar nggak bosan kalau lihat orang berkendara gitu ya. Walaupun view-nya bagus, tapi memang bosan sih kalau saya pribadi sih ya, nggak ada orangnya yang ngomong, jadi kayak ngeliatin apa gitu ya, video pemandangan doang, nggak seru ya. Ini makanya saya coba untuk ngomong panjang lebar sih, belajar berkomunikasi juga untuk pribadi juga ya, buat pengembangan pribadi ya. Itu udah pas kena kerasukan apa ya, jadi ngomongnya ngalor ngidur panjang lebar lah. Udah seneng tuh pas pulang, pas cek video, loh kok nggak ada videonya. Pas ya nggak kerekam. Astaga, bilangin udah ngabisin baterai, ngabisin suara, ngabisin effort ya, nggak ada hasil. Jadi ya video kebelinya kemarin nggak ada satupun yang upload kecuali video short doang. Nah ini tadi saya juga udah curhat kayak gini tadi tuh, udah ngomong panjang lebar. Saya udah lupa kan cara ini sih, karena jarang pakai kamera action cam ini.
tuh basah action cam ini kan, jadi masih ini belum kebiasa lah ya. Saya udah cek nih, jangan sampai nggak kerekam. Saya udah cek di spion kayak gini. Oke, saya lupa tuh warna indikatornya apa. Saya cek warna biru. Harusnya kan warna merah nih, kalau merah nih kalau dia kerekam kan kedap-kedip. Terus saya cek warna biru. Oke, saya nggak ngeh kan. Udah ngomong, mana view-nya tadi bagus sih, masih nggak hujan, masih terang ya, masih enak lah buat vlog juga. Ya saya juga lepas tadi udah ngomong panjang lebar, ngomong plus minusnya MT, terus kenapa saya pilih MT kan, terus ada curhat-curhatnya juga. Tadi pas berhenti pas hujan saya coba lihat lah hasilnya ada nggak. Kosong ternyata. Astaga. Mungkin ada kali ya pengalaman kalian secara selama ngevlog, ada nggak yang kayak gini? Atau saya doang yang kayak gini ya? Begonya, aduh. Ya ini mudah-mudahan bagus ya. Juga viewernya juga terhibur mudah-mudahan ya. Bisa komen lah kalau misalkan ada yang kurang gitu. Biar saya bisa berkembang, biar tahu nih apa yang kurang. Oke. Terus lanjutlah ke yang tadi ya, kekurangan kelebihan ya. Sorry ya saya ngomong loncat-loncat ya. Soalnya memang tipe saya kayak gini, kepikiran apa nggak yang langsung ngomong gitu. Tiba-tiba lupa aja mau ngomong apa. Tadi kekurangan kan headlamp, terus apa lagi ya? Ini ya charger outlet ya, USB-nya. Menurut saya sih nggak perlu sih. Kalau perlu juga, kalau buat touring ya nggak mungkin orang pakai motor kayak gini ya. Buat touring pasti pakai motor adventure ya. Tapi ya sudahlah ya, dikasih kan. Tapi saya belum pernah coba sih, takut kenapa-napa juga, paling untuk emergency ya. Tapi kabel USB juga saya nggak bawa sih, baru juga. Terus apa ya, tutup tangki, headlamp, plastik. Oh ini ya, knalpot dia kan versi Euro 5 Plus ya. Kalau di Indonesia kan nggak kepake banget ya, apalagi di Bangka. Pertamina doang pakai Pertamax turbo nggak ada, ya nggak pengaruh banget gitu ya, karena dari Yamaha-nya nggak butuh riset lagi kan, karena dia produksi global. Ya sudahlah ya, terima aja. Paling misalkan nggak mau kita rubah knalpotnya aftermarket ya, secara kan untuk kelas 2,5 kan jarang yang ada yang merek-merek terkenal ya buat dipakein. Jadi ya kita percayakan ke produk-produk lokal sih harusnya. Saya sih jatuh pilihannya sementara ke Avionics sih, karena saya tertarik untuk knalpot underbelly ya, itu buatan Indonesia. Tapi kalau saya lihat-lihat di postingan Instagramnya sih udah ekspor juga untuk motor-motor gede juga ya, harganya juga lumayan pricey ya menurut saya ya. Jadi ya saya butuh mengumpulkan budget untuk beberapa bulan ke depan kali, baru saya pikir untuk pakai knalpot itu ya. Karena untuk sejauh ini, untuk suaranya sih saya lumayan suka sih. Kalau untuk standarnya masih ngebas ya, nggak begitu berisik, nggak begitu mengganggu lingkungan lah. Tapi ya ini headernya ya, ada dua katalis itu yang bikin penasaran tuh, powernya seberapa gede kalau nggak
agak kalau dilepasin katalisnya. Saya penasaran sih guys. Ini kan udah saya mesti nunggu kilometer 2000 dulu sih, karena saya masih belum rela untuk melepas masa Indrayan, masih baru ya, karena 1500. Terus kan ya itu knalpot ya, terus oli ya, tadi saya curhat agak panjang tentang oli sih. Ini kan versi MT25 versi yang terbaru ya, dengan kondisi bak oli lebih gede daripada versi sebelumnya, yaitu 2 liter pas. Nah ini kendalanya yang saya pikirkan pada saat kita ganti filter oli. Nah itu kan benar-benar bikin mubazir oli yang kalau kita mau tambahin sedikit gitu. Karena kan kalau filter oli kan berpenduan itu sekitar dilebihkan 300 mili, berarti kan 2,3 liter kalau nggak salah, kalau saya baca ya, kalau nggak salah lihat. Nah kalau yang versi sebelumnya kan enak ya, masih bisa pakai 2 botol, yaitu 2 liter, masih cukup lah ya, beda 100 mili. Tapi kalau yang versi baru, berarti kan kita mesti pakai 2,3 liter, berarti butuh 4 botol, 3 botol. Nah itu kan mubazir ya, kalau dibiarin nganggur lama olinya, kan takutnya kualitasnya berkurang. Nah itu sih yang saya pikirin. Terus kan saya punya pengalaman kurang menyenangkan lah di dealer Yamaha, yaitu pada saat servis pertama ya, ganti oli pertama. Itu kan maksudnya saya inisiatif lah buat ngasih tahu lah si mekaniknya, takutnya dia ngehnya itu yang versi lama itu 1,8 kan pas saat pengisian, karena saya takut kekurangan oli gitu kan, karena kan ditulisnya 2 liter di mesinnya. Kalau kurang oli kan lumayan ya, bikin sakit kepala juga ya kalau kenapa-napa. Terus udah tuh saya ngobrol lah sama orangnya, terus isilah 2 liter full. Saya oke sih. Terus saya nggak tahu kenapa sih, kan kalau yang versi MT25 ini kan udah di bak mesinnya itu udah ada jendela kaca ya, untuk ngeliatin level oli antara maksimal sama minimalnya, itu masih di tengah-tengah kan oli. Nah saya cek lah, saya iseng-iseng, tapi udah saya pakai dulu, saya udah pakai ke Sungai Liat, kurang lebih kira-kira 100 kilo lah ya perjalanan pulang pergi. Itu saya udah geber-geber dikit, karena kan udah ganti oli pertama, udah boleh di RPM 7 ya, saya bandel dikit lah, masuk di 8.000 9.000 dikit buat nyobain powernya lah ya, masa nggak dipakai powernya. Udah dipakai, saya iseng coba pas perjalanan saya lihat lah di jendela baknya itu, bak jendela kacanya itu, pas saya cek, wah kok olinya full tinggi ya, nggak kayak yang pas awal saya beli kan sempat cek juga pas saya pakai pedok, itu memang ada di tengah guys posisinya, antara maksimal sama minimal. Udah tuh mulai nih overthinking, mana ada bui-buinya kan, wah kenapa enggak nih ada bui-bui olinya, karena kan saya sebelumnya pemakai R15 nih. R15 kan saya nggak pernah perhatiin karena nggak ada jendela kacanya, jadi ya udah percaya aja kan dari dealer Yamaha buat ganti oli, yang ngikutin mereka lah ya. Udah tuh pas itu, waduh
ini full nih, olinya kebanyakan nih. Jadi saya iseng lah, kepikiran kan, saya googling lah, kenapa enggak motor itu kelebihan oli. Udah muncul tuh yang bikin overthinking. Wah, bisa ini menurunkan kinerja mesin, bisa bikin kopling slip, bisa bikin pak sama seal-sealnya bocor, bikin knalpot ngebul, macam-macam lah ya. Jadi tiba-tiba langsung saya kuras lah, saya kurangin, bukan kuras, saya kurangin dari bak pembuangan itu kurang lebih, kalau saya cek di gelas takar itu kurang lebih 300 mili, berarti kan 1,7 ya, lumayan ya, hampir setengah liter yang saya buang. Jadi kan kepikiran nih, kenapa enggak nih segitu banyak oli kelebihan, apakah bisa merusak mesin motor gitu. Udah tuh, karena di googling kan terbatas ya pertanyaannya, karena kan melihat dari berita-berita dan artikel-artikel gitu. Terus saya coba cek di chat GPT, karena kan di situ lebih fleksibel ya gitu kan. Nah, muncullah dari chat GPT itu toleransi maksimal kelebihan itu ada di sekitar 80 sampai 100 mili. Nah, saya bilang lah, saya punya itu, saya cek 300 mili, itu kenapa? Wah, dibilang lah, ditakut-takutin lah sama chat GPT. Bisa ini, bisa itu, bisa ini, ya bilang kan. Bisa menghambat kinerja pompa oli, karena kan muncul buih-buih, jadi ada angin yang masuk, nggak bisa terpompa maksimal tuh. Kan kalau motor sport kan mesin tegak kan lebih sensitif ya, kalau mesin pompa olinya nggak naik ke camshaft kayak gitu segala macam kan, akibatnya fatal ya, bisa baret-baret kan. Nah, bikin overthinking lagi gitu si ChatGPT nya. Saya inilah cari kata-kata yang bisa menenangkan saya sendiri melalui ChatGPT. Saya tanya-tanya lah, ini kenapa enggak ini, karena kondisinya masih baru, terus saya berkendara kurang lebih 100 kilo, terus kecepatannya RPM-nya nggak melebihi, sehingga saya nggak sampai limit, nggak sampai 10.000 gitu. Oh, dibilang nggak masalah selama ini, karena motornya masih baru, dibilang masih oke lah gitu. Terus sudah tuh, udahlah, tak biarin lah, udah nggak mau pikirin lagi lah ya, yang terjadilah gitu. Terus kan udah pernah pengalaman di dealer Yamaha dulu, yang R15 saya dulu, saat saya ganti oli itu mekaniknya kan udah lumayan senior, kalau saya lihat udah lumayan berumur. Ya kan, kalau saya kan lebih tertarik tuh, lebih mekanik tuh, jadi saya tongkrongin lah kalau saat mereka servis motor saya gitu, saya tongkrongin lah, ajak ngobrol-ngobrol kan, tanya-tanya. Terus sudah dibilang nggak tahu ada angin apa, dibilang ini motor aman loh, kalau dia olinya nggak ada, dibilang masih bisa dipakai katanya kan. Terus dipraktekin lah saya sama motor saya, dihidupin tanpa isi oli. Udah dong, saya kan diem, introvert kan, ya terima-terima aja, pikir ya udahlah ya, mau protes gimana kan. Dihidupin tuh lumayan lama, terus digeber-geber, astaga, bilang udah tuh, mulai tuh, bilang pak itu olinya belum dimasukin, bilang mesin dimatiin, diam habis itu dia. Saya udah kesel padahal. Ya itu, padahal kan mekanik Yamaha kan ya, harusnya kan diajarin standar penanganan motor Yamaha sesuai panduan lah ya. Mereka yang bikin panduan kan, masa nggak diajarin ke mekaniknya.
kan maksudnya ada bak, ada kaca, jendela kacanya buat ngeliatin, walaupun dia secara kapasitas 2 liter, tapi kan kemungkinan pas dia buang itu nggak habis, nggak bersih gitu, masih ada sisa-sisa oli yang masih ada di bak penampungan olinya. Nah itu masa dia nggak ngecek gitu. Saya juga merasa agak rugi sih, kan walaupun dia bilang service gratis ya, mengikuti anjuran dari mereka, oli gratis, service gratis kan. Tapi saya, perbandingan saya kan, kalau saya waktu itu di Tangsel, Tangerang Selatan itu servisnya lumayan ya. Kalau mereka masih ada diagnos pakai komputer ya, diagnos sistem lah, apakah ada permasalahan dari elektronik segala macam lah ya. Nah yang kalau di sini, yang di Bangka ini, saya cek itu nggak ada, cuma ganti oli doang guys. Jadi servisnya nggak disebut lah ya, nggak termasuk berarti ya, cuma dia ganti oli. Alasannya karena masih di bawah, masih kan waktu itu batasnya 1000 km atau 1 bulan. Nah waktu itu masih 600 kilo atau 700 kan, saya lupa. Dia bilang masih di bawah itu, jadi nggak masalah katanya. Ya udahlah ya. Nah itu sih ya, saya agak ini, kalau agak trust issue lah kalau masalah mekanik ini. Jadi untuk kedepannya mungkin saya mau ganti olinya mandiri guys. Jadi saya ganti oli sendiri biar saya yakin dengan apa yang saya percayai gitulah ya. Terus untuk kelebihannya itu secara posisi duduk lah ya, kalau dibandingkan dengan R15 ya ini lebih tegak ya, karena kan ini kan sport touring ya, beda dengan R15 yang posisinya sport yang bikin capek. Ini juga ada agak nunduk tapi nggak begitu banget gitu, masih agak tegak, jadi masih oke lah. Cuman kurangnya itu di jok, jadi pantat terasa pegel gitu, karena joknya agak keras sih menurut saya, mesti diganti ya busanya. Terus kopling sih saya nggak ada komplain ya, kopling oke. Assist slipper clutch membantu sih. Terus ABS ini sangat-sangat membantu karena saya punya kenangan manis lah mengenai R15 saya, yaitu pengereman belakang sih utamanya. Ya kita tahu sendiri ya, nggak ada ABS. Waktu itu masih 1 bulan pertama, mobil baru buka bungkus ya, motor buka bungkus, baru 1 bulan servis pertama. Pas nyampe mau pulang itu saya nabrak guys dengan kecepatan di sekitaran 60 km per jam. Itu sebenarnya sih salah orangnya ya, karena orangnya itu mobil dia putar baliknya itu kalau nggak salah lawan arah deh, saya lupa arahnya mana ya, kayaknya dari sebelah sini tapi dia putarnya ke arah sana. Terus karena kan saya agak pelan lah ya, 60 km per jam itu dia udah di tengah, saya udah tanggung, saya pikir udah dia kelihatan tuh lah ya, bisa ngerem gitu ya. Saya udah makan kanan ujung lah ya. Terus nggak taunya dia maju, saya klasonin lah ya, saya nggak bisa ngelak lagi. Terus ban belakangnya kunci kan, ya tahu sendiri ya kalau ban kunci kan ya jalan terus gitu ya. Ya udah nabrak habis itu
Dan untungnya, syukurnya sih dari orangnya tanggung jawab, karena kebetulan saya agak ngerti lah ya terkait asuransi untuk pertanggungan pihak ketiganya. Jadi saya minta mereka tanggung jawab. Nah, dan untuk ABS ini pribadi saya sih pertama kali sih pakai motor yang ada ABS-nya. Ya membantu. Astaga. Nggak jadilah. Putar balik guys. Putar balik aja lah. Sayang guys, itu banjirnya lumayan tuh. Oh, kena mesin dong. Ya sudah lah ya. Ganti destinasi. Sebentar.